Shalom, saudara-saudari terkasih. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat menguatkan. Dia yang meredakan badai, Dialah Tuhan. Mari kita mulai dengan melihat dua ayat yang luar biasa. Mazmur 89 ayat 10 mengatakan, Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Dan dalam Matius 8 ayat 26, ketika para murid ketakutan di tengah badai, Yesus berkata, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu ia bangun dan menghardik angin serta danau itu, sehingga danau itu menjadi sangat teduh. Hari ini kita berada dalam masa Epifani, yaitu momen ketika kita merayakan penampakan atau manifestasi kemuliaan Yesus Kristus kepada dunia. Melalui dua ayat ini, kita akan melihat bagaimana kuasa Yesus atas alam menunjukkan siapa Dia sebenarnya. Pertama, mari kita pahami Mazmur 989 dalam pemikiran Ibrani kuno. Laut seringkali menjadi simbol dari kekacauan, kekuatan yang merusak, dan dunia yang tidak teratur. Laut yang bergelora adalah gambaran dari kekuatan-kekuatan yang menakutkan dan berada di luar kendali manusia. Pemazmur dengan begitu tegas menyatakan, hanya Tuhan yang sanggup menguasai dan meredakan kekuatan dahsyat itu. Pernyataan, Engkaulah yang menguasai kecongkakan laut, adalah sebuah proklamasi bahwa tidak ada kekuatan alam, seberapapun menakutkannya, yang dapat melawan kedaulatan Sang Pencipta. Ini adalah sebuah atribut yang secara eksklusif hanya dimiliki oleh Allah. Manusia bisa membuat kapal untuk mengarungi laut, tetapi hanya Tuhan yang bisa memerintah laut itu sendiri. Sekarang, mari kita bawa pemahaman ini ke perahu para murid di Danau Galilea. Bayangkan ketakutan mereka, badai yang begitu hebat mengamuk, dan perahu mereka hampir tenggelam. Padahal, sebagian besar dari mereka adalah nelayan yang sangat berpengalaman. Namun badai kali ini berbeda, membuat mereka panik luar biasa. Dan di tengah kepanikan itu, guru mereka justru sedang tertidur pulas. Ketika mereka akhirnya membangunkan Yesus, respons pertamanya bukanlah langsung menenangkan badai, tetapi menegur para murid karena kurangnya kepercayaan mereka. Ketakutan para murid menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami siapa yang sebenarnya ada bersama mereka di dalam perahu itu. Kemudian, Yesus melakukan apa yang menurut Mazmur 89 hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dia menghardik angin dan danau itu. Kata menghardik dalam bahasa aslinya adalah kata yang sama yang digunakan saat Yesus mengusir roh-roh jahat. Ini bukan sekadar permintaan atau harapan. Ini adalah sebuah perintah yang menunjukkan otoritas mutlak. Dan apa hasilnya? Danau itu menjadi teduh sekali. Benar-benar tenang, tanpa sisa ombak sedikit pun. Peristiwa ini adalah sebuah epifani, sebuah penyingkapan ilahi. Di tengah danau yang tadinya bergelora, para murid tidak lagi hanya melihat Yesus sebagai seorang guru atau rabi yang bijaksana. Mereka melihat manifestasi dari kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan sendiri. Pertanyaan mereka setelah itu, siapakah orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, adalah awal dari pengenalan mereka yang lebih dalam akan identitas Yesus sebagai Tuhan. Refleksi ini sangat relevan bagi kita hari ini. Seperti para murid, kita seringkali dilanda kepanikan oleh berbagai badai dalam hidup. Mungkin itu adalah badai masalah keuangan, badai penyakit yang mengkhawatirkan, badai konflik dalam keluarga, atau badai ketidakpastian akan masa depan. Di tengah badai itu, kita mungkin merasa Tuhan seolah-olah tertidur, tidak peduli dengan kepanikan kita. Namun, teguran Yesus, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" juga ditujukan kepada kita semua. Iman bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan pernah menghadapi badai. Iman adalah kepercayaan penuh pada Dia yang ada di dalam perahu bersama kita, Dia yang memiliki kuasa absolut atas badai itu. Ketakutan kita seringkali muncul karena kita lupa siapa yang menyertai kita. Jadi, saat badai kehidupan menerpa, jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Ingatlah bahwa Yesus yang sama, yang meredakan Danau Galilea dengan satu hardikan, adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Dia mampu menenangkan badai di dalam hati dan kehidupan kita. Arahkan pandangan kita kepadanya, bukan kepada besarnya gelombang. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada kami. Engkau yang firman-Mu ditaati oleh angin dan ombak. Kami mohon dengan kerendahan hati, hardiklah badai ketakutan, kekhawatiran,
dan keraguan dalam hati kami. Berikan kami iman untuk percaya bahwa Engkau berkuasa dan selalu menyertai kami. Tenangkanlah kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah kemuliaan-Mu nyata atas kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan memberkati.